Kami dari kelas 12 MIA 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelahan sel. Nama saya Sonia Sipayung. Saya Noviana Butar-Butar. Nama saya Febri Sombi. Perkenalkan, saya Chandra Huta Barat. Saya Putri Marta. Dan nama saya Pasya Sinaga. Reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses yang menghasilkan sel-sel baru yang meliputi proses duplikasi diri dan pembelahan komponen genetik yang sama. Tujuan dari reproduksi sel adalah memperbanyak adanya sel hidup, memperbanyak sel, dan mengganti sel-sel yang rusak. Macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan dalam dua macam. Satu, pembelahan langsung. Pembelahan langsung atau amitosis adalah pembelahan yang terjadi tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Ciri-cirinya adalah disebut juga dengan fragmentasi, disebut juga dengan pembelahan biner, tidak mengalami tahap-tahap pembentukan serat gelendong atau benang-benang spindel, dan terdapat pada organisme uniseluler. 2. Pembelahan tidak langsung atau mitotik. Pembelahan secara tidak langsung adalah pembelahan yang terjadi melalui tahap-tahap pembelahan sel. Tahap-tahap pembelahan sel disebut adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri-cirinya yaitu terdapat pada organisme multiseluler, mengalami tahap-tahap pembentukan serat gelendong dan penampakan kromosom. Mempunyai dua jenis pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung adalah pembelahan yang terjadi melalui tahap-tahap pembelahan sel. Tahap-tahap pembelahan sel tersebut adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri-ciri dari pembelahan tidak langsung yaitu terdapat pada organisme multiseluler, mengalami tahap-tahap pembentukan serat gelendong dan penampakan kromosom. Pentingnya untuk gametogenesis, mempunyai dua jenis pembelahan secara tidak langsung, yakni mitosis, merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatis, dan meiosis, merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel genetik atau kelamin. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis tujuannya satu, memperbanyak jumlah sel, mengganti sel yang rusak, pertumbuhan sel. Kalau di meiosis, mengurangi jumlah kromosom sel agar kromosom sel anakan selanjutnya tetap lestari. Lokasi di mitosis, sel tubuh, sel apikal, kambium. Meiosis, proses gametogenesis atau pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Jumlah pembelahan sel di mitosis, satu kali pembelahan sel, satu kali pembelahan inti. Kalau di meiosis, satu kali pembelahan sel, dua kali pembelahan inti. Sifat sel di mitosis, induk sama dengan sel anak. Di meiosis, induk sama dengan sel anak juga. Kromosom anak diploid 2N, di meiosis haploid N. Di mitosis gagal berpisah, di meiosis terjadi pada proses profase. Siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian peristiwa perkembangan sel yang meliputi dua tahap, yaitu 1. Interfase, 2. Tahap mitotik atau pembelahan sel. Tahap mitotik terbagi dua, mitosis dan meiosis. Ciri-ciri interfase merupakan fase pembelahan, merupakan masa di antara pembelahan sel dan tidak benar beristirahat karena fase ini masih melakukan tahap persiapan diri untuk pembelahan diri selanjutnya. Terjadinya replikasi DNA. Tahap persiapan diri tersebut dapat dibedakan atas 3 tahap. 1. Tahap growth 1. Tahap pertumbuhan ke-1 ditandai dengan pembentukan organel sel. Tahap sintesis. Tahap replikasi ADNA dan sintesis senyawa organik. Tahap growth 2. Tahap pertumbuhan kedua, perbanyak organel dan persiapan akhir sebelum terjadi pembelahan mitosis berikut. Tahap merupakan tahap paling lama, kurang lebih dari 90% dan seluruh siklus sel. Tahap-tahap pembelahan mitotik. Ciri-ciri pembelahan mitotik dikenal dengan fase M,
terjadinya sitokinesis, pembagian sitoplasma, terjadinya karyosinesis, pembelahan inti sel, terbagi atas dua pembelahan, yaitu 1. Pembelahan mitosis atau pembelahan biasa. 2. Pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Pembelahan mitosis dan meiosis terbagi menjadi 4. Yang pertama, profase, merupakan fase terlama, paling banyak memerlukan energi. Yang kedua, metafase, dapat dihitung jumlah kromosom, terjadi peristiwa penting, kromatida berada di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase, tiap kromatida berpisah dari pasangannya dengan bantuan enzim dienin. Yang keempat, telofase, terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma dan terbentuk dua sel baru yang diploid. Selanjutnya, pembelahan meiosis atau reduksi. Pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi adalah pembelahan yang terjadi pada alat kelamin atau gonan yang melakukan pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Meiosis 1 meliputi beberapa tahap, yakni leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Meiosis 2. Ciri-ciri meiosis. Meiosis 2 berlaku tahapan-tahapan yang sama, yakni profase, anafase, metafase, dan telofase. Pertama, profase. Kromatin berubah menjadi kromosom, kemudian menjadi kromatid. Sentriol membelah menjadi dua bagian menjadi kutub. Karyoteka dan nukleus lenyap, terbentuk benang spindel dan sentromer. 2. Metafase. Kromatid berjejer berhadapan di bidang ekuator dan melekat pada benang spindel. 3. Anafase. Benang spindel bertambah panjang, sentromer menambah. Kromatika yang berpasangan saling berpisah ke arah kutub. 4. Telofase. Kromatid berubah menjadi kromosom dan kemudian menjadi kromatin. Karyoteka dan nukleolus terbentuk kembali, benang spindel lenyap, terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma, terbentuk 4 sel baru yang haploid. Spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan pada manusia dan hewan terjadi di testis. Proses ini biasanya dimulai pada saat pubertas dan bisa berlanjut sampai usia dewasa. Sel pubertas, sel germinal atau spermatogenia yang belum matang diubah menjadi sperma melalui proses spermatogenesis. Spermatogenesis primer menjalani dan menghasilkan sel haploid, yaitu spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder ini menjalani pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan sperma yang belum matang atau spermatid. Spermatid menjalani spermiogenesis untuk berubah menjadi sperma. Berbagai hormon seperti GnRH, LH, FSH, dan androgen terlibat dalam merangsang spermatogenesis. Selanjutnya, oogenesis. Sedangkan oogenesis merupakan proses perubahan oogonia menjadi sel telur yang matang. Di ovarium wanita ada jutaan oogonia atau sel ibu terbentuk selama oogenesis, merupakan proses perubahan oogonia menjadi sel telur yang matang. Di ovarium wanita ada jutaan oogonia atau sel ibu terbentuk selama perkembangan janin. Sel induk ini akan menjadi dua buah sel oosit primer melalui pembelahan meiosis. Pada masa pubertas, oosit primer akan mengalami pembelahan kembali dan akan menghasilkan ootit, yang nantinya menjadi ovum yang siap dibuahi oleh spermatozoa. Penjelasan dari kami tentang pembelahan sel semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita. Terima kasih.